Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Rangga Viracakti, NIM 4304022017, Prodi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah, kelas 3E. Kali ini saya akan membahas tentang masa adolescence atau masa remaja. Kita berfokus membahas pada psikososialnya pada masa remaja ini. Pada masa remaja ini itu berkisar antara usia 12 sampai 20 tahun. Bila dikaitkan dengan teorinya Erikson tentang psikososial, perkembangan psikososial, ini masuk pada tahap kelima, yaitu masa identitas versus kekacauan identitas. Identitas merupakan suatu keyakinan atau suatu minat pada seseorang individu itu, atau bisa dikatakan juga identitas itu merupakan suatu hal yang unik yang terdapat pada setiap individu. Sedangkan kekacauan identitas merupakan sindrom masalah-masalah terkait identitas yang menuju ke negatif. Jadi kekacauan identitas itu bisa berkonotasi terhadap identitas itu yang negatif begitu. Kemudian masa remaja merupakan masa yang sangat-sangat krusial, di mana masa remaja itu adalah peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Jadi semua pengalaman, semua perilaku, semua reaksi perilaku yang mereka miliki dari pengalaman yang ada di masa remaja itu akan dibawa ke masa dewasa. Kemudian pada masa remaja ini adalah masa di mana pengembangan jati diri setiap individu. Mereka akan mengembangkan identitas mereka. Mereka akan menunjukkan eksistensi mereka itu di masa remaja ini. Kemudian hal yang paling penting pada masa remaja ini, bahkan Erikson itu juga menekankan dan membahas banyak hal tentang masa remaja ini, itu adalah harus menyelesaikan krisis identitas. Nah, krisis identitas itu harus diselesaikan pada masa remaja ini. Karena apa? Karena setiap orang yang belum bisa menyelesaikan krisis identitas, yang tidak bisa menyelesaikan itu, dia itu berperilaku cenderung negatif ya, seperti tidak bisa membuat keputusan, tidak percaya diri, dia tidak tahu arah tujuannya. Kemudian kita masuk ke aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan psikososial pada masa remaja ini. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek kognitif, yang kedua adalah aspek afektif, dan yang ketiga adalah aspek konatif. Aspek kognitif pada masa remaja ini, mereka itu cenderung membantah pemikiran-pemikiran yang menurut mereka itu tidak masuk akal, dan kemudian mereka juga sering membantah orang tuanya begitu, malah suka mempercayai apa yang dipikirkan oleh teman sebayanya atau mempercayai ide-ide kreatif mereka sendiri begitu. Pada aspek kognitif ini, mereka itu individu itu cenderung mencari informasi yang lebih luas atau pengetahuan itu bersama teman-teman sebayanya gitu. Kemudian masuk ke aspek kedua yaitu aspek afektif.
Afektif sendiri itu berkaitan atau berhubungan ya tentang perasaan, emosi, dan sikap begitu. Pada masa remaja ini, emosi individu remaja itu sangat-sangatlah labil. Mereka itu kadang itu ya tahu-tahu tuh marah, tahu-tahu senang. Jadi mereka itu gimana ya, labil. Itu mudah sekali kalau dipancing untuk senang sedikit ya senang, buat marah sedikit ya cepat marah gitu. Kemudian ada aspek konatif. Aspek konatif adalah di mana individu ini memiliki kecenderungan berperilaku berkaitan dengan sikap yang dihadapinya atau situasi yang sedang dihadapinya. Jadi mereka berperilaku itu selalu dengan situasi yang sedang dihadapinya. Dari 3 aspek ini tadi itu bisa disimpulkan bahwasanya perilaku anak-anak remaja ini itu adalah reaksi dari proses suatu pembelajaran atau reaksi dari pengalaman yang terdiri atau yang mencakup dari 3 aspek: kognitif, afektif, dan konatif. Kemudian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikososial pada masa remaja ini? Nah, itu ada 2. Pertama faktor internal, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah contohnya itu psikologis individu tersebut. Itu yang pertama, yang faktor internal ya, ada psikologis individu tersebut. Apakah pada masa remaja ini individu tersebut itu mengalami banyak tekanan sehingga individu itu menjadi stres ataupun depresi. Itu sangat-sangat berpengaruh dengan perilaku perkembangan psikososial anak remaja ini. Kemudian yang kedua adalah kontrol diri yang lemah. Bisa dicontohkan, misal si A memiliki teman, temannya itu mengajak ke sana. Si A itu pada masa remaja ini kan mereka sulit atau sulit untuk menolak suatu ajakan temannya ya. Jadi mereka itu misal diajak ke sana ya ikut ke sana, ikut ke sini ya ikut ke sini. Jadi mereka tuh bahasanya ya rono menurono rene malu rene kontang kantung begitu, sehingga ini menimbulkan suatu hal yang negatif, yang berdampak negatif bagi individu tersebut begitu. Kemudian bisa dikatakan juga individu tersebut jika memiliki kontrol diri yang lemah, itu mereka berarti tidak memiliki prinsip yang teguh atau yang kuat dalam diri mereka. Mereka ini juga terindikasi cenderung itu ya, mengalami krisis identitas. Mereka tidak mengalami tidak mendapatkan identitas mereka. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu juga ada 3, yaitu orang tua, yang kedua teman sebaya, yang ketiga adalah lingkungan. Orang tua itu berkaitan dengan pola asuh anak remaja tersebut. Apabila orang tua memberikan pola asuh yang tepat terhadap anak remaja tersebut, maka si remaja itu bisa menemukan identitas dan berperilaku positif. Tetapi jika ini pola asuh orang tua itu tidak tepat, itu maka anak bisa cenderung mengalami yang namanya krisis identitas gitu. Yang kedua adalah teman sebaya. Anak remaja ini menghabiskan waktunya itu lebih lama dengan teman sebayanya. Mereka lebih senang, lebih asyik menghabiskan waktu-waktunya dengan teman-teman sebayanya. Apabila teman-teman sebayanya misalnya yang di sekolah itu
mereka itu melakukan hal yang positif, contohnya mengikuti organisasi begitu kan, itu sangat-sangat mendukung ya, mendukung remaja tersebut itu mendapatkan identitas mereka, dan mereka jauh dari yang namanya krisis identitas. Karena apa? Karena teman sebaya mereka, teman-teman mereka itu berperilakunya itu positif, jadi cenderung remaja tersebut itu untuk melakukan perilaku yang positif juga. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini berkaitan di mana mereka itu tinggal begitu. Masyarakat tempat tinggal mereka itu bagaimana? Apakah masyarakatnya itu sangat-sangat mendukung perkembangan psikososial individu tersebut atau tidak begitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perkembangan psikososial remaja di usia 12 sampai 20 tahun. Bila ada yang kurang tepat atau ada yang salah, mohon dibenarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.